Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini kita akan siap-siap berangkat ke Pantai Popoh. Ini Mbak Kendil sudah akan berangkat teman-teman. Kita akan mengungkap peristiwa di sana yang banyak dijadikan oleh masyarakat untuk ritual pesugihan. Supaya kalian lebih tahu bagaimana jelasnya, maka ikuti video ini sampai selesai dan jangan di skip. Jangan lupa di subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Ya pemirsa, ini kita sudah sampai di wilayah Popoh. Ini kita melihat situs-situs di sini. Ini Reco Pentung yang sangat terkenal. Ini keadaan gerimis dan ini sudah hampir senja teman-teman. Mungkin ini pasti akan ada sejarahnya, karena kenapa kok dibangun seperti ini, tentunya kan tidak mungkin kalau tidak ada sejarahnya. Ini semua bangunan-bangunan dihiasi dengan Reco Pentung teman-teman. Ini sama Mbah Kendil. Oke. Ini menjadi destinasi tempat tujuan masyarakat dan para wisatawan yang datang. Ini ada paseban, mungkin juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan, entah itu ritual, rutinan tahunan, dan lain sebagainya. Teman-teman yang saya muliakan, pada hari ini kita sengaja untuk ke Pantai Popoh, yang mana kita ingin menghibur kepada teman-teman semua. Karena di Pantai Popoh ada sebuah makam, yaitu makam orang Penggede. Itu makamnya orang yang memiliki pabrik rokok Reco Pentung dan pabrik rokok Cempaka. Jika seperti ini keadaannya, memang dulu pada saat hidup mereka sudah bercita-cita ingin dimakamkan di pegunungan atau di pesisir Pantai Kidul. Sehingga entah kenapa demikian, kita juga tidak tahu. Yang jelas dulunya rumahnya di Kota Tulungagung, mereka ingin disemayamkan di pegunungan Segoro Kidul atau Pantai Selatan. Seperti ini keadaannya pemirsa, kita lihat langsung saja. Makamnya di sana Mbak ya? Ini makamnya ini. Oh iya. Kita tidak bisa masuk karena khusus untuk keluarganya saja yang diperbolehkan untuk masuk, Mbak. Oh iya. Ya. Pemirsa, tentang keberadaan makam yang ada di sini atau orang yang dimakamkan di sini, ini ada kaitannya, ada sangkut pautnya dengan persembahan Kanjeng Ratu Kidul. Hingga mungkin pada saat masih hidup, apakah pernah berteman dengan Kanjeng Ratu Kidul, hingga meninggalnya pun juga ingin dimakamkan di wilayah sini pemirsa. Sehingga ini merupakan situs-situs yang bersejarah, sehingga merupakan benar-benar bahwa Gusti Putri Kanjeng Ratu Kidul atau Raja Pantai Selatan itu memang benar-benar ada pemirsa. Iya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang tanya, sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul itu apa ada atau mbah? Itu ada yang tanya itu. Memang sosok Kanjeng Ratu Kidul benar-benar ada. Terbukti bahwa seseorang yang pernah berkenalan dengan Kanjeng Ratu Kidul sehingga hingga sekarang juga dimakamkan di sini dengan kemewahan yang sangat dahsyat, makam yang sangat agung sekali, bahwa ini dulunya bisa mencapai kesuksesan untuk menciptakan perusahaan rokok Reco Pentung, sehingga di sini ornamennya bergambarkan berelief Reco Pentung yang sangat banyak sekali. Di sini juga ada berbagai kesakralan pemirsa. Ini walaupun ini masih sore, kita bisa merasakan ada getaran-getaran yang menakutkan. Jadi kita kalau bicara di sini tidak boleh main-main gitu lah. Ini ada penghuni-penghuni yang ada di sini. Memang tempat disakralkan. Mungkin ini paseban untuk tirakatan atau untuk musyawarah atau untuk berkumpul para ahli-ahli spiritual pemirsa. Kita coba jalan-jalan ke sana, Mbak. Ini adalah kompleks wilayah makam teman-teman. Ini juga dinamakan Padepokan Reco Sewu. Ya, karena dinamakan Padepokan Reco Sewu, ini memang dibikin bahwa artanya sebanyak 1000 gitu loh. Iya. Sehingga
sesuai dengan nama dan katanya. Nggih. Ini merupakan adalah security yang menjaga makam itu, seperti hanya mengingat bahwa dulu pernah memiliki perusahaan rokok yang sangat besar dan terkenal sehingga dilambangkan menjaganya ada security. Nggih. Ini makamnya ada di situ, mungkin dalam satu keluarga. Nggih. Sehingga memang ada sejarah historis, sejarah yang sakral sekali bahwa memang beliau yang dimakamkan di sini benar-benar kenal akrab, sangat kenal sekali dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nggih. Hingga mencapai harta benda yang sangat melimpah ruah, pemirsa. Iya. Sehingga kita pastikan bahwa Kanjeng Ratu Kidul memang benar-benar ada. Maka dari itu pada malam hari ini kita akan menguak di kompleks ini, di daerah sini. Kita sengaja nanti pulangnya pagi atau malam sehingga kita nanti akan bisa mengungkap sejarah-sejarah yang ada di sini, Mbak. Kita nanti kan langsung merosot langsung ke pesisir atau ke tepi samudra, Mbak. Semoga nanti kita perjalanan ini bisa diselamatkan oleh Allah. Amin. Dan kita doanya teman-teman semoga pada pengungkapan pada malam hari nanti kita diberi keamanan, keselamatan. Kemudian untuk Kanjeng Ratu Kidul, Raja Pantai Selatan termasuk Nyai Ratu Blorong juga memberikan keamanan kepada saya. Amin. Bahwa saya nanti akan mengungkap dengan indera saya atau interaksi saya nanti semoga bisa diterima. Amin. Kita datang di sini tidak menantang, kita datang ini dengan baik-baik untuk benar-benar mengetahui Bapak apakah ada Kanjeng Ratu Kidul. Maka dari itu kita nanti lanjutkan lagi, pemirsa. Terus ikuti video ini sampai selesai teman-teman. Jangan di skip, jangan dipindah channel karena kalian akan menyesal jika menutupnya sekarang. Karena kalian akan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Pemirsa, tempatnya memang benar-benar indah, mengandung nilai-nilai yang mengharukan. Bahwa ini merupakan jalannya seperti seperti pegunungan zaman dulu, Mbak ya. Nggih, Mbak. Jadi kita kelihatan natural gitu, Mbak. Iya. Ini kalau malam pasti nyaman. Kalau orang-orang yang sedang bertapa, sedang prihatin, kalau duduk di sini semakin mantap. Iya. Mereka-mereka yang ingin mencari ilmu yang sangat tinggi. Okay. Cukup sekian, pemirsa, kita lanjutkan lagi, kita merosok ke pesisir kidul, pemirsa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya muliakan, ini adalah merupakan situs atau tempat sejarah atau tempat untuk bersemedi. Ini adalah merupakan pesanggerahan atau petilasan atau dapat dikatakan tempat semayannya yaitu Kanjeng Ratu Mas. Ini pemirsa, ini Kanjeng Ratu Mas. Kanjeng Ratu Mas. Bukan kita. Kanjeng Roro Kidul. Oh, nggih. Kanjeng Ratu Mas, di sini tulisannya Kanjeng Roro Kidul. Nggih. Ini tempat semedinya beliau, kan, Mbah? Iya. Oh. Iya. Coba ini jelas ya. Ini kan samping aja lah. Pemirsa, banyak orang yang mencari kekayaan jalan pintas. Artinya banyak orang yang mencari pesugihan. Inilah tempat untuk mencari pesugihan. Orang berbondong-bondong mencari kekayaan yang tidak bekerja keras, tapi jalan pintas. Memang manusia punya pilihan. Tidak bisa dipaksa, tapi jelas resiko-resiko pasti ada. Karena semestinya orang bekerja, tidak bekerja keras tapi ingin kaya. Sehingga maka orang-orang itu berpikiran bahwa mencari pesugihan adalah jalan yang paling tepat untuk memperkaya diri. Sehingga untuk memperkaya diri jelas otomatis minta bantuan
bangsa halus, utamanya adalah Kanjeng Ratu Kidul yang dipercaya, yang benar-benar disegani, dihormati, dikagumi oleh seluruh rakyat Indonesia, terutamanya orang-orang yang spiritual. Jadi saya tidak bilang kepada orang-orang yang agamis. Kebanyakan orang-orang spiritual atau orang-orang Jawa atau media-media lain seperti orang-orang zaman sekarang yang mengagumi kepada sosok Kanjeng Ratu Kidul. Kita perlu tahu bahwa di daerah Popoh tempatnya ada di sini pemirsa. Di daerah sini kita berbau dengan bau-bau menyan, bau-bau kembang. Karena memang di sini historisnya bahwa tempat pemujaan untuk mengagungkan Kanjeng Ratu Kidul. Ya. Kita datang di sini tidak sengaja untuk mencari pesugihan. Kita hanya menguak berita, menguak sejarah. Bagaimana kok bisa terjadi orang-orang mencari pesugihan di tempat ini, sehingga orang yang mencari pesugihan yang dengan risiko yang tinggi, banyak yang berani, banyak yang nekat, dan terbukti banyak orang-orang yang kaya karena hasil dari kekuatan Kanjeng Ratu Kidul. Semoga ucapan saya ini tidak malati, kemudian Kanjeng Ratu paham dengan saya. Saya berniat untuk mengungkapkan sejarah yang ada di sini. Di daerah kami juga banyak orang yang kaya yang berasal dari pesugihan Kanjeng Ratu Kidul, pemirsa. Banyak sekali pesugihan yang bersifat yaitu pawujudan lorong. Hingga di sini memang ada pawujudan, banyak orang yang diketahui. Di sini memang kita harus berhati-hati bicara, pemirsa. Iya. Kita ini memberanikan diri. Kita kalau tidak mengungkapkan, kita kalau tidak bicara, bagaimana kita menerangkan kepada teman-teman? Iya. Sehingga kita menyebut nama-nama Kanjeng Ratu, Blorong, itu sebenarnya juga nggak nyaman bagi saya. Tapi berhubung kita sebagai partner YouTube yang harus menerangkan, harus membatirkan tentang sejarah, ya kita mohon maklum adanya. Semoga Kanjeng Ratu Kidul yang ada di sini, yang mungkin tahu dengan kedatangan saya, bisa memaklumkan atas tujuan saya, atas kreatif saya gitu. Kita sengaja memilih untuk konten-konten pesugihan untuk hari-hari ini, pemirsa. Iya. Ini nanti kita juga akan berada di sini. Bagaimana kalau waktu malam kita berada di sini? Benarkah? Apakah tempat ini menghantui? Apa biasa-biasa saja? Iya. Bisa juga kita nanti malam bisa ke tepi samudera. Kalau mungkin kita ada panggilan untuk mendekat ke sana. Kalau tidak ada panggilan mendekat ke samudera, kita cukup di sini saja. Kita nanti akan menonton yaitu tempat makam, yaitu makamnya Mbah Wali yang sebelah ujung sana, sebelah timur. Ya, itu kok makamnya Mbah Wali itu gimana, Mbah? Apakah Wali Songo atau gimana? Bukan Wali Songo, bukan Wali Songo, itu ya sosok seorang penyebar agama yang menyebarkan agama di daerah Tulungagung khususnya, tapi mereka pada saat meninggal kepada muridnya pesan agar dimakamkan di tepi samudra sini. Biasanya kalau orang-orang yang pinter, orang-orang yang berilmu itu kan kalau disemayamkan, kalau dikubur kan harus minta di atas gunung, Mbak. Iya. Atau di tepi samudra. Makam-makam dari para leluhur itu memang benar ada keramatnya, ada yoninya. Teman saya juga ada yang kesini mendapatkan merah delima asli. Tapi pada saat teman saya meninggal, merah delima itu hilang sendirinya. Sampai saya mencari tidak ada, ya istrinya juga tidak ada. Artinya merah delima itu memang bersifat jin. Iya. Jadi bukan permainan. Merah delima itu yang asli itu yang ada di dalamnya adalah jin. Makanya si pemilik meninggal seketika merah delima juga hilang. Iya. Itu mendapatkan di daerah sini. Iya. Jadi yang namanya merah delima dijual itu bohong, Bang? Ya kalau dijual otomatis nggak bisa, karena kan namanya jin nggak dijual ya, yang nggak mau jinnya pasti nanti gagal kalau apa itu dijual gitu, Pak. Ya sosok jin itu kan sosok yang tidak dapat dilihat dan tidak mau diperjualbelikan. Kita nanti tidak masuk ke pintu itu, pemirsa, karena kita tidak daftar
untuk mencari pesugihan. Jadi di sini harus daftar, kemudian ada juru kuncinya Ya, yang ada mengarahkan ritual-ritual selamatanya. Jadi kalau di sini cari pesugihan, daftar kepada Pak Kuncen. Iya. Pak Kuncen, Pak Juru Kunci, saya ingin cari pesugihan. Daftarnya berapa, membayar berapa, pakai selamatan, pakai tata cara dan sebagainya. Nanti yang mempersiapkan Pak Juru Kuncinya. Kemudian setelah menjalankan ritual terus masuk ke ruang itu, ke gedung itu. Apakah pasti berhasil, Bang? Ya, kami tidak bisa menjawab karena kami tidak pernah cari pesugihan. Jadi kami tidak pernah cari pesugihan, sehingga saya menjawab itu sulit. Tapi yang jelas itu terbukti memang banyak orang mencari pesugihan dan banyak yang berhasil. Tapi itu pilihan. Kita tidak boleh mencemooh kepada orang-orang yang mencari pesugihan. Sebab di dunia itu pilihan. Kamu milih apa dunia akhirat, apa kamu milih di dunia saja gitu loh. Jadi kalau bagi saya, ya orang ingin kaya ya bekerja itu saja. Karena memang hidup di dunia itu tidak lama, kalau waktunya hanya dipakai untuk bermain-main nanti akan menyesal di kemudian hari. Tapi silahkan Anda untuk mencari pesugihan, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang melarang. Itu hak asasinya sendiri-sendiri. Ya, mohon maaf Mbak, ini kan kalau kita membicarakan Amit Sewu, Kanjeng Nyai Roro Kidul, itu pasti identik dengan yang namanya pesugihan. Apakah orang-orang yang sambat atau yang datang untuk memuja Kanjeng Ratu itu pasti mencari pesugihan atau ada niat-niat yang lain yang bisa terjadi, Pak? Untuk berteman kepada Kanjeng Ratu itu tidak harus mencari pesugihan. Ada yang berteman hanya untuk mengangkat kewibawaan atau derajat atau mengangkat kewibawaan. Biar disegani orang. Ada lagi berteman kepada Kanjeng Ratu Kidul hanya untuk kesaktian. Ada lagi orang berteman kepada Kanjeng Ratu Kidul hanya sebagai untuk praktisi agar menolong orang bisa langsung sukses. Jadi kalau didumbani atau dibantu oleh Kanjeng Ratu Kidul, biasanya kalau menolong orang itu cepat sukses juga. Tapi juga ada larangan-larangan, ada wadal-wadal tertentu, karena kan memang kita minta tolong, suatu saat nanti kan minta upah, Mbak. Dan itu pasti nyawa, Bang, ya? Ya kebanyakan nyawa lah. Kebanyakan nyawa, tapi kita pun tidak berani mengetembel karena ya itu kita kembali, kita tidak pernah cari pesugihan. Makanya kita kesini itu menggali berita bagaimana kok ada tempat untuk cari pesugihan. Padahal ini kan zaman modern gitu ya. Sebenarnya kita bicara tentang itu kan menyinggung perasaan Kanjeng Ratu. Artinya seperti meremehkan gitu. Kita yang jelas pada hari ini membuktikan kepada teman-teman bahwa sebangsa jin, sebangsa siluman, sebangsa makhluk halus memang ada yang membantu manusia agar manusia bisa kaya raya. Tapi jelas pasti ada efek sampingannya, itu pasti ada. Misal untuk ini kita terangkan bahwa ini disebut tempat palereman. Tempat palereman itu artinya tempat istirahat. Berarti kesimpulannya ini tempat istirahatnya Kanjeng Ratu Kidul, gitu loh. Jadi ini bukan persarian, bukan makam, bukan pesanggrahan, tapi palereman. Palereman artinya itu tempat peristirahatan. Sehingga mungkin dulu Kanjeng Ratu sering beristirahat di sini. Mungkin, ya sekarang pun juga mungkin sering lah. Memang ini merupakan tempatnya beliau gitu ya. Ini yang ada tulisannya itu kan Nyai Roro Kidul. Nah, Nyai Roro Kidul juga pernah singgah di sini, Kanjeng Ratu Mas juga pernah singgah di sini. Ini adalah merupakan komplek atau tempat areanya untuk istirahatnya, yaitu Kanjeng Ratu Kidul bersama andanya, termasuk bersama anak-anaknya, itu sering ada di sini. Sehingga kita tahu bahwa di sini tadi ada makamnya orang biasa yang mungkin pernah kenal kepada Kanjeng Ratu. Jadi kita tidak berani menyebut bahwa orang tersebut yang meninggal itu apakah dari pesugihan atau tidak, kita tidak usah jawab, itu urusan privasi. Dan jelas mereka orang Tulungagung meninggal di sini itu pasti ada alasan tertentu, Pak. Pemirsa, kita sudah tamat riwayat untuk mempelajari ini. Mungkin kita sambung pada waktu malam. Pada waktu malam nanti bagaimana keadaannya? Apakah kita nanti akan bisa ditemui oleh sosok asra, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, apa tidak? Kalau saya siap-siap saja, pemirsa. Sehingga bagi saya ketakutan hanya satu,
yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua takut kepada dosa. Hingga apapun bentuknya jin yang ada di sekitar sini, saya tidak menantang, saya tidak akan takut. Karena saya takut hanya kepada Sang Pencipta alam. Hingga memang saya nekat masuk ke wilayah ini bertujuan untuk mengungkap dan ingin memberikan penghiburan kepada teman-teman semua, agar kita tidak jenuh. Kalau kita hanya membuat konten-konten di daerah kita, kan kita nanti yang lihat juga jenuh. Pemirsa, sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Teman-teman yang saya hormati, kita sudah surang di makam Mbah Wali yang ada di Samudra Popo. Kita tidak tahu bahwa Mbah Wali berasal dari mana. Yang jelas adalah tempat ini adalah tempat yang benar-benar disakralkan oleh warga daerah Tulungagung dan sekitarnya. Maka kita di sini harus berhormat dengan tata krama, sopan santun, andap asor. Kita dengan tujuan untuk memperluas bahwa di Pulau Jawa ini banyak sekali para penggede-penggede yang sudah meninggal mewariskan ilmu kawruh kepada putra siswa, masuk kepada rakyat di Indonesia. Perjuangan Mbah Wali adalah membuat masyarakat Indonesia di zaman kuno dulu agar menjadi masyarakat yang tentram, sentosa, rukun, bersahaja, dan sejahtera di masyarakat. Tentu Mbah Wali yang diajarkan adalah ilmu yang baik, kawruh yang sampurno. Dengan itu disebut Mbah Wali. Mereka adalah sosok orang yang bertunduk pada kepangeranan atau ketuhanan. Maka barang siapa yang kunjung ke sini tentu pasti orang-orang yang senang kepada kawruh, senang kepada pangeranan, untuk mersudi, untuk mencari jati diri, untuk mencari sejatinya manusia itu untuk apa, bagaimana, terus kemana. Sehingga kadang-kadang sebelah mata ke tempat makam seperti ini kadang dianggap syirik, dianggap menyembah setan. Dengan itu kami juga tidak sependapat, karena setiap orang punya tujuan sendiri-sendiri. Orang yang menganggap orang buruk, orang yang menganggap orang syirik, belum tentu dia yang menganggap itu besok bisa naik ke surga. Tidak, jelas kita jangan sampai terlalu merendahkan orang, jangan terlalu menyetempel orang itu nanti neraka, karena yang berucap itu belum tentu surga. Kehidupan ini tidak dapat dibongkar, yang tahu hanya Sang Pencipta alam. Kita nanti kalau mati menjadi sukma yang bagaimana kita pun juga tidak tahu. Yang jelas setiap manusia mesti mempunyai dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan akan hilang apabila kita selalu dan selalu berbuat baik kepada orang, menaburkan kebajikan, menolong sesama umat, ditambah dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nyuwun marang Gusti Kang harus jaga supaya diparingi keselamatan lahir dan batin dunia lan akhirat. Pemirsa, pada hari ini kami hanya menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat untuk pemujaan atau tempat untuk sembahyang, atau dikatakan tempat untuk mahasing asamun ngadep marang pangeran. Mbah Wali sebagai perantara, bahwa Mbah Wali sosok orang yang berhasil, yang telah menyebarkan ilmu kebaikan, sehingga tidak ada jeleknya kita untuk mengunjungi makamnya dalam arti kita ziarah. Tentu pada hari ini kita ikut serta untuk mendoakan agar Mbah Wali segera diberi tempat yang layak, diberikan tempat surga oleh Allah, sehingga tentu kita di sini tidak harus meminta, justru kita harus malah mendoakan. Pemirsa, kita sejenak akan mengheningkan cipta, semoga Mbah Wali segera diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, diakui sebagai umat yang terpuji, umat yang diabadikan, umat yang unggul, umat yang terpilih. Maka dari itu pemirsa,
kita sebagai hamba biasa yang tidak punya kelebihan apa-apa, kita memohon sejenak semoga doa kita diterima oleh Tuhan. Amin. Diterima oleh Allah. Sebaliknya Mbah Wali juga mendapat cahaya sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pasang kalimat api linepat no siku tunda rano lumawang tawang manung keparang kulo suwan Mbah Wali mugi suwan kulo tinapio ingkang saperlu kulo kepingin caos pakurmatan ingkang sarta kulo kepingin ndongaaken dhateng jiwa raga panjenengan suwados panjenengan tinampi wonten kananipun Gusti ingkang darjagat inggih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Wali mugi-mugi panjenenganipun jembaraken ing alam kasuwargan dipun padengaken saking dayaning cahya lan nur cahyaning Gusti kang agung. Mugi ing dinten menika panjenengan Mbah Wali dados hambanipun Allah ingkang terpuji, ingkang sampun paring wewarah wujuding wirid lan uruk, ingkang dadosaken para kawula dasih ingkang sami tentrem ayem jenjem cinem saengga ngabdi para warga ingkang sami sumarep lan ngertos dunungipun sesembahan ingkang sejatine sinembah boten kejawi namung Gusti Allah Ta'ala. Mbah Wali mugi-mugi panjenengan enggal lumaksana lumebet wonten korinipun kasuwargan jati manunggal kaliyan Sang Maha Agung nggih Maha Suci. Pemirsa, semoga doa-doa ini diijabah oleh Allah. Dan saya berharap semoga Mbah Wali akan diterima oleh Allah. Mbah Wali ditempatkan surga Allah. Mbah Wali diberikan rongga-rongga ruangan yang lebar di alam kubur, di alam pengerakungan. Semoga kedatangan saya ini tidak mengganggu kepada Mbah Wali. Sekian, terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemirsa suasana di waktu malam di tempat Rejo Sewu. Ini dia, kita sudah disambut dari depan itu gambar atau nama Rejo Pentung yang banyak, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, ini suasananya berbeda sekali teman-teman. Selalu agak sesak. Kemudian tadi di sana kita sudah disambut dengan adanya burung gagak. Ini juga, banyak hewan yang berterbangan yang tidak kelihatan kalau pada waktu malam. Kita kembali lagi ke Kosemban ini. Kita akan bersama-sama menguak. Ini bawahnya sini makam umum, Mbah. Tadi waktu siang ya sangat jelas sekali. Dan ini adalah suasana di waktu malam, jadi benar-benar auranya sangat terasa sekali. Pemirsa yang saya hormati, kita masuk di waktu yang malam, sehingga kita merasakan betapa merindingnya, betapa terharunya pada waktu malam. Tentu di sini kita ditemani berbagai makhluk yang tidak kasat mata, sehingga sampai napas saya ngos-ngosan. Karena mendapat tekanan dari gesekan
Tapi kita percaya bahwa kita tujuan baik, tentu demi keselamatan. Orang itu tergantung niatnya. Kalau niat baik, jelas kita akan diberi pengayoman, diberi keselamatan oleh Sang Pencipta alam. Di sini banyak situs-situs, di sini banyak sejarah, di sini adalah keramat bahwa sudah menjadi nama atau sudah menjadi karang bahwa pesisir Kidul Popoh adalah Pasanggerahan atau Sasono Kanjeng Ratu Kidul yang menempati atau merajai di sekitar sini, sehingga Kanjeng Ratu Kidul adalah merupakan sosok yang sangat sakti sekali, sehingga kita harus berhati-hati. Namun sesakti apapun, Kanjeng Ratu adalah tetap hamba Allah. Kanjeng Ratu adalah merupakan ciptaan Allah, sehingga bisa ditimbang-timbang bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Allah, sehingga kita sebetulnya tidak takut kepada bangsa seperti ini. Maka dari itu kita akan interaksi, kita akan menyembuhkan rasa kepada penghuni yang ada di sini, pemirsa. Kita juga mengajak teman yang biasa berdaerah sini. Bapak Purnomo itu sudah sering ke tempat sini. Kalau saya masih pertama ini masuk sini. Nah, kalau teman tidak tahu tentang pada bahasa. Kita akan interaksi kedua belah pihak. Yang pertama adalah Kanjeng Ratu Kidul, yang kedua adalah Mbah Wali, yang semuanya adalah penghuni yang ada di sini.
Pemirsa, saya dilarang bicara di sini. Pemirsa bisa mengira-ngira apa yang saya temui. Saya minta maaf karena saya tidak bisa untuk menerangkan apa yang saya lihat. Karena saya dilarang untuk bicara, pemirsa. Kalau saya bicara akan ada resikonya, pemirsa. Saya cukupi sekian, pemirsa. Kita akan bersambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah teman-teman apa yang menjadi kegiatan kami pada malam hari ini di tempat ini di Rencang Sewu. Jadi teman-teman, tempat ini benar-benar menyimpan banyak sekali sejarah dan banyak sekali orang-orang yang percaya dengan kegaiban yang ada di tempat ini yang melaksanakan ritual sampai detik ini juga. Semoga dari video ini kalian bisa mengambil manfaat sebagai hiburan yang bermanfaat yang menambah ilmu pengetahuan kita semua. Teman-teman, seperti apa yang seringkali Mbah Kendil katakan, bahwa yang namanya gaib itu tidak bisa diprediksi. Kekuatannya sebesar apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas teman-teman, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajibnya kita untuk menghormati dan saling toleransi. Jadi jika kita tidak mengganggu mereka, tentu saja mereka tidak akan mengganggu kita. Karena biar bagaimanapun juga kita hanyalah sama-sama seorang hamba yang memiliki kewajiban untuk bertakwa kepada Allah. Kami sudah selesai teman-teman melaksanakan kegiatan atau niatan kami. Kami undur diri, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Cukup sekian, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.